Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu saja yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan melaksanakan ibadah Sabtu Sunyi. Akan tetapi ibadah pada kali ini masih dilaksanakan secara online. Karena situasi negara kita yang tidak memungkinkan untuk kita beribadah secara langsung. Sebelumnya ada beberapa penekanan sebelum ibadah dimulai. Untuk persembahan bisa kita kumpulkan di rumah saja, dan apabila waktu sudah memungkinkan bisa kita kumpulkan di gereja atau ke nomor rekening yang sudah disediakan. Dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum ibadah dimulai, marilah kita ambil sikap hening terlebih dahulu, supaya hati dan pikiran kita selalu tertuju padanya. Sikap hening mulai. Sikap hening selesai. Sebuah harapan akan terang kini sudah hilang. Terang senja yang dulu menyapa kita telah tiada. Berubah menjadi gelap layaknya malam yang lelap. Kehadiran Tuhan yang kutunggu, rupanya kini berubah menjadi ragu. Kemanakah terang yang kami tunggu? Yesus yang ditunggu untuk menjadi Sang Juru, kini justru menjadi kesedihan yang melagu. Apakah salib menjadi lambang kematian dan kehancuran? Lambang yang membawa ragu dalam jiwa setiap orang yang menunggu. Semua yang berseru menunggu dengan ragu. Apakah salib menjadi awal terang yang baru? Atau hanya sebuah harap yang semu? Apakah arti lambang salibmu, ya Allahku? Saudara-saudara sekalian, saat ini kita berada bersama untuk merayakan dan memperingati Malam Sabtu Sunyi. Malam Sabtu Sunyi adalah momen di mana kita sekalian berada pada waktu setelah Yesus sudah mati. Setelah ia disalibkan, mati dan dikuburkan. Dan kini
adalah masa di mana setiap orang yang percaya kepada Yesus, murid-muridnya dan para pengikutnya berada pada ketakutan dan kekhawatiran. Mereka bingung, setiap orang bingung. Apa yang diharapkan, apa yang dibayangkan untuk terjadi, rupanya terjadi 180 derajat terbalik. Apa yang mereka bayangkan tidak terwujud. Yesus yang diharapkan sebagai seorang pembebas, rupanya mati di kayu salib. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian, saat ini kita mengakui dan mempercayai bahwa kematian Yesus adalah dalam rangka untuk menebus dosa manusia. Untuk itu, di malam Sabtu Sunyi ini adalah waktu di mana kita untuk merenung dan mengakui keberdosaan kita. Di mana kita sebagai manusia yang berdosa justru diselamatkan dan ditolong oleh Allah kita. Bahkan Allah kita yang justru mati menggantikan kita atas dosa-dosa yang kita perbuat. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, pada malam Sabtu Sunyi ini kita diajak untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Kita melihat ke dalam diri sendiri. Apakah dalam kehidupan kita ini dan bagaimana sepanjang kehidupan kita ini begitu banyak dosa yang sudah kita perbuat, dan justru Tuhan Allah kita yang menanggung dosa kita dan bahkan mati untuk menebus dosa setiap manusia. Untuk itu, saat ini dalam keheningan, marilah kita masuk ke dalam diri kita masing-masing, merenungkan setiap dosa-dosa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Kamu
Ya Allahku, apakah karena dosa dan pelanggaran Engkau meninggalkan umat-Mu? Apakah karena arogansi dan kesenangan pribadi kini Engkau jauh dari kami? Kiranya Engkau tidak meninggalkan kami. Berikanlah cinta kasih-Mu sebagai terang jalan kami. Kini kami berjalan dalam kegelapan serta keraguan. Ketakutan menghimpit kami. Kesesakan kami rasakan dalam kekhawatiran. Hadirlah dan jenguklah kami. Engkau harapan kami agar bisa merasakan kembali kedamaian, bukan keraguan. Ampunkanlah kami dari setiap dosa kami. Siapakah yang dapat bertahan jika dosa dan pelanggaran terus Engkau ingat? Tuntun kami agar kami menjauh dari dosa. Janganlah Engkau menjauh dari manusia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita merefleksikan diri kita dan kita berdoa kepadanya secara pribadi. Berdoa, mulai. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus,
bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Ku bercerita Deus
Kitab Mazmur pasalnya yang ke-27, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-27, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita semua seharusnya mengakui bahwa dalam kehidupan kita seringkali realita yang terjadi dalam kehidupan kita nyatanya tidak sama dengan apa yang kita harapkan dalam angan-angan kita. Tentu saja setiap orang memiliki sebuah harapan, memiliki sebuah angan yang baik untuk dirinya, untuk orang lain, untuk keluarga, ataupun untuk apapun saja. Akan tetapi, nyatanya dalam kehidupan ini, apa yang diharapkan itu belum tentu terwujud. Nah, saat ini, pada momen Sabtu Sunyi ini, kita juga memperingati dan menyadari, memberikan kita waktu untuk kita semakin menyadari bahwa rupanya dalam kehidupan ini, bahkan dalam kehidupan Yesus pun seringkali terjadi di mana realita yang tidak sesuai dengan harapan. Kematian Yesus harus diakui sebagai suatu hal yang tidak terduga. Kematian Yesus sama sekali adalah hal yang tidak diharapkan oleh setiap pengikutnya. Semua murid-muridnya tentu saja menginginkan Yesus untuk hidup. Namun, nyatanya realita berbicara lain. Yesus justru mati di kayu salib. Dan kejadian ini adalah sebuah kejadian yang barangkali tidak bisa terpahami pada waktu itu. Namun sekarang, tentu kita sekalian meyakini bahwa kematian Yesus adalah sebuah keharusan. Bahwa kematian Yesus memang harus terjadi dalam rangka untuk menebus dosa manusia. Nah, ini seharusnya bagi kita justru membuat kita merasa malu. Kita sebagai manusia seharusnya bisa merasakan rasa malu dalam setiap diri kita. Karena apa? Karena Yesus yang tidak bersalah justru dihukum, bahkan mati, untuk menggantikan, untuk menebus semua orang yang berdosa. Artinya orang yang tidak bersalah justru dihukum, sedangkan orang yang tidak bersalah, orang yang tidak bersalah justru dihukum, sedangkan orang yang bersalah justru hidup. Nah, ini adalah suatu hal yang tidak terpahami bagi kita.
Dan untuk itulah seharusnya kita merasa malu. Nah, saudara-saudara sekalian, akan tetapi harapan yang kita miliki akan kematian Yesus, akan kebangkitan Yesus sekarang pun masih sulit untuk kita pahami. Kenapa Allah yang begitu luar biasa haruslah mati? Kenapa Allah sampai merelakan anaknya yang tunggal untuk mati menggantikan manusia? Dan tidak jarang sesuatu yang tidak kita pahami ketika harapan yang kita miliki itu tidak terwujud, ketika Yesus yang kita bayangkan begitu luar biasa ternyata mati, itu bisa menimbulkan pertanyaan dalam diri kita. Dan adalah suatu hal yang wajar untuk kita bertanya. Hal inilah yang dilakukan oleh Daud dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-27 tadi. Bahwa di ayatnya yang pertama sampai yang ke-6, Daud menunjukkan bagaimana keinginan dan keyakinan terhadap Allah yang begitu luar biasa. Bahwa dalam kesulitan apapun, Daud meyakini Allah akan menolong dia. Bahkan di ayatnya yang pertama, Daud bertanya, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Ini menunjukkan bagaimana keyakinan Daud terhadap Allah yang akan menolong dirinya. Akan tetapi semua itu kemudian berubah ketika muncul ayatnya yang ke-7. Daud mengatakan, dengarlah Tuhan seruan yang aku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Bahkan di ayat yang 9 mengatakan, jangan menyembunyikan wajahmu kepadaku. Daud menunjukkan bagaimana apa yang diharapkannya, yang dibayangkannya sebagai Allah yang menolong dia, ternyata sekarang tidak terwujud. Bahwa nyatanya apa yang di dalam bayangannya dan di dalam angan-angannya berbanding terbalik dengan realita. Daud menunjukkan protes, Daud menunjukkan pertanyaannya kepada Allah. Di manakah dia? Nah, barangkali saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah pertanyaan yang juga diajukan oleh para murid. Ketika para murid Yesus setelah kematian Yesus, mereka bersembunyi dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dan tidak jarang Yesus yang diyakini sebagai Mesias itu mati menimbulkan pertanyaan dalam diri mereka. Di manakah Allah ketika seharusnya Dia menolong? Saya kira setiap kita pasti pernah merasakan hal ini. Ketika dalam kehidupan kita, apa yang kita harapkan tidak terwujud, kita marah, kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, dan kita bertanya kepada Allah, kenapa hal ini harus terjadi? Tetapi saudara-saudara sekalian, ada satu hal yang perlu kita ingat, yang bisa kita pelajari dari Mazmur yang diucapkan oleh Daud ini. Bahwa meskipun Daud menunjukkan dalam kehidupannya, dia mengakui ada hal-hal yang tidak terwujud sesuai dengan harapannya, dan apa yang dibayangkan tentang Allah yang menolong tidak selalu terwujud. Ada satu hal yang tidak berubah dalam diri Daud, yakni bahwa setiap pertanyaan, bahwa dalam setiap seruan yang diajukan Daud kepada Allah, sama sekali tidak menghilangkan, bahkan menggoyahkan imannya kepada Allah. Dikatakan di ayat yang kedua, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Di ayatnya yang kedua, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Bahkan di ayat yang keempat dia mengatakan bahwa dia ingin diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Inilah sebuah pernyataan keyakinan iman yang dimiliki oleh Daud. Nah, saudara-saudara sekalian, Sabtu Sunyi
merupakan sebuah peringatan untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus itu mengingat ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan yang dimiliki oleh para murid Yesus pada waktu itu, di mana Yesus yang dibayangkan sebagai seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan ternyata mati di depan mata mereka. Dan kita pada malam Sabtu Sunyi ini diajak untuk membayangkan dan bagaimana seandainya kita berada di posisi para murid itu. Ketika kita tidak mengetahui secara penuh bahwa tujuan Yesus untuk mati adalah dalam rangka untuk menebus dosa manusia. Akankah dalam setiap pertanyaan, dalam setiap seruan, dalam setiap kekhawatiran yang kita munculkan dalam kehidupan kita kepada Allah, karena harapan yang tidak sesuai dengan realita, itu akan menggoyahkan iman kita? Ataukah justru momen ini menjadi momen untuk mengingatkan kita bahwa dalam pertanyaan seperti apapun, dalam seruan seperti apapun, seharusnya tidak menggoyahkan iman percaya kita kepada Allah. Justru dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu, seharusnya kita semakin dekat kepada Allah. Selamat bertanya kepada diri kita masing-masing. Selamat berseru kepada Tuhan akan ketidaktahuan yang kita hadapi. Dan juga selamat menggumulkan iman kepercayaan yang tidak goyah melalui pertanyaan kepada Allah. Amin. Saudara-saudara sekalian, kini marilah kita bersama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, inilah diri kami. Inilah kami masing-masing pribadi dengan setiap kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri kami masing-masing. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam kuasa tangan-Mu. Kami mengakui bahwa dalam kehidupan ini seringkali kami merasakan kebingungan. Kami merasakan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Untuk itu Tuhan, bantulah kami untuk kami bisa mengandalkan Engkau dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kiranya Engkau berkarya melalui setiap kami. Kiranya setiap kami Engkau gunakan untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Meskipun dalam setiap kekurangan kami masih seringkali melakukan kesalahan dan dosa dalam setiap tindakan kami. Akan tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah Bapa yang Maha Pemurah, yang senantiasa memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami. Dan Engkau sendiri pula yang akan memberikan tuntunan agar setiap kami berjalan menjauhi setiap dosa. Untuk itu Tuhan, setiap kami, diri kami pribadi, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam kuasa tangan-Mu. Dan kepadamu-lah kami menyerahkan kehidupan kami. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidupku. Serahkan hidupku ke
dalam kehidupan kami, dalam persekutuan di gerejamu ini. Kiranya Engkau juga menggunakan persekutuan ini sebagai tempat untuk kami bisa bertumbuh bersama, untuk kami bisa belajar bersama akan kebenaran firman-Mu, dan kami bisa saling menghidupi bagaimana persekutuan yang hidup dalam terang cinta kasih-Mu seharusnya berjalan. Kiranya melalui persekutuan kami ini, kami bisa saling mengingatkan satu sama lain untuk terus berjalan dalam terang cinta kasih-Mu. Dan juga melalui persekutuan di gerejamu ini, kami bisa merasakan berkat-Mu yang senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami, melalui setiap orang yang ada di sekitar kami, melalui setiap orang yang mengambil bagian dalam persekutuan di gerejamu ini. Kiranya melalui persekutuan di gerejamu ini, setiap orang bisa semakin bertumbuh, bisa semakin menghidupi iman percayanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Untuk itu Tuhan, gunakanlah persekutuan ini. Hiduplah bersama dengan kami. Berjalanlah bersama-sama dengan kami. Terangilah persekutuan ini dengan pancaran cahaya wajah-Mu. Kiranya melalui setiap orang yang ada di sekitar kami bisa semakin merasakan bahwa Engkau hadir dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya melalui setiap orang yang mengabdikan dirinya untuk melayani Engkau di gerejamu ini, bisa menumbuhkan iman kami, dan setiap orang tersebut bisa Engkau gunakan sebagai saluran berkat-Mu, dan dalam kehidupan mereka Engkau berikan mereka kepuasan, Engkau berikan mereka kebahagiaan. Dan kiranya setiap orang yang ada di persekutuan ini bisa senantiasa mengandalkan kuasa tangan-Mu dalam kehidupannya, dan setiap kami menjadi orang-orang yang memancarkan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidupku. Tuhan, dalam kehidupan kami pun kami menyadari bahwa setiap kami memiliki pergumulan kami masing-masing. Baik karena ada yang sakit, baik karena pekerjaannya, baik karena keluarga, relasinya dengan orang lain, maupun pergumulan-pergumulan yang lain. Untuk itu Tuhan, kiranya dalam setiap pergumulan ini kami bisa senantiasa mengandalkan Engkau sebagai sosok yang akan membantu kami untuk menyelesaikan setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau juga yang akan menuntun kami untuk mendapatkan jalan yang terbaik dalam kehidupan kami, untuk kami mencari jalan keluar yang terbaik dalam setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kami. Kiranya melalui setiap pergumulan yang kami hadapi pula, kami bisa merasakan bahwa campur tangan-Mu akan senantiasa ada dalam kehidupan kami, dan kuasa tangan-Mu lah yang akan memberikan kami kelegaan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kiranya setiap saudara kami, siapapun yang ada dalam persekutuan ini, karena setiap pergumulannya mengalami persoalan yang berat, Engkau sendiri yang akan memberikan penghiburan, Engkau sendiri yang akan memberikan kelegaan, dan Engkau juga akan turut merasakan setiap kesulitan yang mereka hadapi. Kiranya
Engkau yang akan menolong setiap kami dalam setiap persoalan dalam kehidupan kami, dan hanya di dalam kuasa tangan-Mu lah kami menyerahkan kehidupan kami. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidupku. Ya Tuhan, inilah setiap seru dan permohonan kami. Dan semua itu kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yakinlah pada perjalanan karya Tuhan. Kami yakin akan setiap kehendaknya. Berjalanlah seturut teladan kehidupan Yesus Kristus. Yesus Kristus sang sumber jalan kehidupan. Marilah kita hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus dalam kita. Sang Roh Kudus penuntun langkah kami. Kami berjalan dalam kehidupan menuju cahaya terang yang dijanjikan. Kini marilah kita melanjutkan pesiarahan hidup kita. Hilangkan keraguan yang sementara menguasa. Gelap malam akan semakin gelap sebelum terang pagi datang menyingsing. Kuatkan hati, bersatu padulah, hiduplah dengan sesama, bersama saling menguatkan. Bukankah sudah dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terang yang sudah datang belum hilang, sinar temaram belumlah padam. Melangkahlah menuju sinar cinta kasih yang bersinar, layaknya cahaya mentari pagi yang menembus kabut. Keraguan dalam hati akan bersaut diganti hangat cinta yang menghidupkan. Tidak selamanya langit mendung, tidak selamanya anak manusia terus meraung. Tiada kekal ombak menyerang, dan tiada kekal panas menerjang. Akan datang langit cerah bercahaya, seindah kelembutan kasih sayangnya. Marilah kita yakin akan karya penyelamatan Allah dan janji yang sudah disampaikannya. Kembalilah dalam hidup kita sekalian dan senantiasa melangkah akan keyakinan pada Allah. Salib hina keji.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berakhirlah ibadah kita pada malam hari ini. Akhir kata kami mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.